Halo dan selamat datang kembali. Coba deh kalau saya sebut kata Ramadan, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Kayaknya buat kebanyakan dari kita, gambarannya langsung akrab banget ya. Alarm sahur, gitu kan, yang bunyi pas kita masih ngantuk-ngantuknya, terus serunya berburu takjil sore-sore, undangan bukber yang numpuk, dan tentu aja jam biologis tubuh yang rasanya kayak lagi diajak naik roller coaster. Oke, mari kita bedah ini. Karena dari materi yang kita pegang, jelas banget kalau pengalaman Ramadan itu jauh lebih dalam dari sekedar nahan lapar sama haus. Jadi, misi kita kali ini adalah coba bongkar makna Ramadan. Melihatnya sebagai momen berharga lah yang dirancang buat kita berhenti sejenak, refleksi, dan yang paling penting, ningkatin kualitas diri. Kita mau lihat apa sih yang ada di balik ritual yang udah kita kenal ini. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Materi-materi ini tuh menggambarkan Ramadan bukan kayak kewajiban yang berat, tapi lebih sebagai Undangan. undangan tahunan buat melakukan kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang, ya. Betul. Ini bukan cuma tentang ritualnya, tapi tentang kembali ke fondasi, balik ke setelan pabrik spiritual kita. Gitu. Dan untuk paham itu, sumber kita ngajak kita balik ke titik awalnya. Kemana tuh? Ke surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ dijelasin tujuan sebenarnya dari bulan yang sangat istimewa ini. Nah, di sini nih semuanya jadi sangat menarik. Karena di ayat itu penekanannya ternyata bukan pada perintah puasanya. Bukan kan? Bukan, tapi pada fakta bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kayaknya mengubah seluruh perspektif ya. Fokusnya jadi bukan laparnya, tapi kenapa kita lapar? Bisa dijelasin lebih lanjut nggak kenapa penekanan ke Al-Quran ini fundamental banget? Tentu. Dengan menyebut Ramadan sebagai bulan Al-Quran, ayat ini langsung ngasih definisi. Bulan ini adalah momen untuk nyambung lagi sama petunjuk bagi manusia. Kalau kita pakai analogi modern nih, coba bayangin, Al-Quran itu sebuah buku manual. Manual paling lengkap buat ngejalanin hidup. Oke, buku manual. Iya, isinya semua petunjuk, cara kerja, tips troubleshooting, dan tujuan akhir dari mesin paling kompleks di alam semesta, yaitu kita, manusia. Saya suka analogi buku manual itu. Relevan banget. Jadi, Ramadan ini semacam jadwal yang udah ditetapin buat kita semua. Buat buka lagi manual itu. Gitu ya? Tepat, anggap aja ini kayak jadwal servis tahunan, servis buat jiwa dan arah hidup kita. Haha, servis tahunan. Iya kan? Kita mungkin ngerasa udah tahu cara ngoperasiin hidup kita sehari-hari. Tapi sering banget kita lupa baca lagi panduannya. Akibatnya, banyak error kecil numpuk, performa turun, arahnya mulai melenceng dikit-dikit. Nah, Ramadan ini waktu yang udah ditetapin buat kita berhenti, buka lagi manualnya, terus cek cara gue jalanin hidup udah sesuai belum ya sama panduan yang seharusnya? Jadi puasa itu sendiri bukan tujuannya, tapi lebih ke cara ya. Cara buat menciptakan kondisi yang pas biar kita bisa baca manual dengan benar. Persis, praktik menahan lapar dan haus itu jadi alat yang efektif banget buat nyiptain kondisi itu. Ada alasan psikologisnya, bahkan fisiologis. Jadi gini, saat tubuh kita nggak sibuk nyerna makanan terus-menerus, energi itu dialihkan. Kemana? Ke fungsi kognitif. Beberapa studi tentang intermittent fasting aja nunjukin adanya peningkatan kejernihan mental. Oh, jadi beneran ada efeknya secara ilmiah? Ada, jadi hening dan fokus yang kita rasain pas puasa itu bukan sugesti aja, tapi ada perubahan biokimia nyata yang dukung proses refleksi itu. Puasa itu membungkam suara tubuh biar kita bisa lebih jelas dengar suara jiwa. Menarik sekali. Jadi kalau puasa itu alatnya, Al-Quran itu panduannya. Terus, apa yang sebenarnya kita latih selama sebulan penuh ini? Di materi kita ada analogi bagus. Puasa itu kayak gym buat karakter. Kalau gitu, alat-alat di gym Ramadan ini apa aja sih? Latihan spesifik apa yang sebenarnya lagi kita jalanin? Pertanyaan bagus. Alat atau latihan di gym ini ada beberapa. Yang pertama dan paling dasar itu beban kesabaran. Kesabaran ya? Ini latihan yang paling kerasa. Nahan keinginan makan dan minum pas kita lapar dan haus, itu kan latihan menunda kepuasan instan. Dalam skala lebih besar, ini ngelatih kita buat sabar ngehadepin proses, sabar nunggu hasil, sabar sama ujian hidup. Tiap kali kita nahan diri sampai waktu buka, kita sebenarnya lagi nguatin otot sabar kita. Dan bukan cuma sabar nunggu makanan kan? Tapi juga sabar ngadepin situasi. Saya yakin banget, banyak dari kita ngerasain, jam 4 sore di bulan puasa, energi udah paling rendah. Betul.
tiba-tiba ada email kerjaan yang nyebelin, atau kejebak macet total. Wah, di momen itu, kontrol emosi kita diuji habis-habisan. Rasanya sumbu kita jadi pendek banget. Anda nyentuh poin kedua yang krusial banget, latihan kontrol emosi. Disinilah salah satu ujian terberat sekaligus terpenting dari puasa. Materi kita kan menyoroti peringatan keras dari Rasulullah SAW ya, bahwa puasa bisa kehilangan maknanya sama sekali kalau orangnya masih suka marah-marah, ngomong kasar, bohong, atau nyakitin orang lain. Ini munculin pertanyaan reflektif. Apa gunanya perut kosong kalau hati sama lisan kita tetap kotor dan nggak kekontrol? Jadi, kalau kita bisa nahan marah pas lagi lapar, secara teori, kita bakal lebih gampang ngendalin emosi di hari biasa pas perut kita kenyang. Gitu logikanya. Tepat. Ini simulasi dalam kondisi sulit. Kalau Anda bisa tetap tenang dan bijak pas kondisi fisik lagi nggak prima, Anda itu lagi ngebangun kapasitas mental yang jauh lebih kuat buat ngadepin tantangan di luar Ramadan. Nah, selain sabar dan kontrol emosi, ada latihan ketiga yang nggak kalah penting. Kejujuran. Kejujuran? Iya. Nggak ada orang yang ngawasin kita di ruang tertutup. Kita bisa aja diam-diam minum seteguk air. Tapi kita nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita tahu ya. Betul. Karena ini latihan integritas murni antara kita dengan Tuhan. Ini tentang jujur sama diri sendiri, bahkan pas nggak ada seorang pun yang lihat. Itu poin yang kuat banget. Latihan kejujuran yang sunyi ya. Terus, ada lagi nggak latihan utama di gym ini? Ada. Latihan keempat adalah empati. Kita mungkin sering dengar frasa biar kita bisa ngerasain apa yang dirasain orang miskin. Iya, sering banget. Tapi ini lebih dari sekedar frasa. Pas kita beneran ngerasain lapar dan haus, itu bukan lagi konsep abstrak. Itu pengalaman fisik yang nyata. Pengalaman ini dirancang buat ngebangkitin kepedulian kita, buat dorong kita berbagi, dan bikin kita lebih bersyukur. Jadi dalam satu paket puasa, kita ngelatih sabar, kontrol emosi, jujur, sama empati. Ini program kebugaran karakter yang komprehensif banget. Saya suka banget cara Anda membedahnya. Ini benar-benar transformasi dari dalam ya. Dan seolah-olah buat mendukung transformasi ini, materi kita nyebut satu konsep yang kuat banget. Ada hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim yang bilang, di bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Secara harfiah, ini kedengarannya luar biasa. Tapi, apa makna praktisnya buat kita di zaman sekarang? Apa kita tiba-tiba jadi orang baik otomatis gitu selama sebulan? Ya tentu, nggak otomatis. Metafora ini menurut para ulama lebih ngegambarin tentang penciptaan sebuah lingkungan atau ekosistem yang paling ideal buat perubahan. Ekosistem perubahan? Iya, bayangin Anda mau nanam benih kebaikan. Di bulan Ramadan, seolah-olah Tuhan udah nyiapin tanah paling subur, ngasih pupuk terbaik, dan nyingkirin semua hama. Kondisinya dibikin sesempurna mungkin biar benih itu bisa tumbuh. Jadi, metafora setan-setan dibelenggu itu artinya apa dong? Godaan beneran hilang gitu? Nah, ini yang menarik. Setan dibelenggu itu bisa diartiin bahwa penghalang terbesar kita buat jadi lebih baik selama Ramadan itu bukan lagi gangguan eksternal yang sering kita salahin. Godaan dari luar diminimalkan. Oke. Fokusnya jadi berbalik 180 derajat. Ke dalam diri kita sendiri, penghalang utamanya sekarang adalah apa yang tersisa. Kebiasaan buruk kita, rasa malas kita, ego, dan hawa nafsu internal kita. Jadi ini semacam momen audit diri tanpa ada lagi kambing hitam. Kita nggak bisa lagi bilang, ini gara-gara godaan setan. Tepat sekali. Nggak ada lagi yang bisa disalahin. Ini momen introspeksi yang paling jujur. Pertanyaannya jadi, kalau dalam kondisi seideal ini, dengan semua dukungan dari alam semesta, saya masih nggak mau berubah jadi lebih baik, terus apa dong yang nahan saya? Ini yang bikin Ramadan jadi waktu paling efektif buat secara sadar mengidentifikasi dan mulai ngebangun kebiasaan baru. Entah itu mulai rutin baca, berusaha lebih jujur, lebih sabar sama keluarga. Kesempatan ini terlalu berharga buat dilewatin. Semua ini kalibrasi ulang, gym karakter, lingkungan ideal. Rasanya jadi makin relevan ya kalau kita tarik ke konteks hidup kita sekarang. Banget. Kita kan hidup di era notifikasi non-stop, deadline kerjaan yang rasanya nyekek, cenderung overthinking, dan tentu godaan buat scrolling medsos sampai lupa waktu. Hiruk pikuk ini kayaknya kebalikan total dari tenang yang dibutuhin buat refleksi. Anda benar. Dan di tengah hiruk pikuk itulah Ramadan hadir sebagai pengingat halus, kayak yang digambarin di materi kita. Pengingat halus. Iya.
Dia datang sebagai sebuah jeda yang terstruktur, sebuah tombol jeda spiritual yang seolah-olah dipasang di kalender kita tiap tahun. Pesannya simpel, hey, pelan-pelan, hidup ini bukan cuma soal ngejar target dan pencapaian duniawi. Ramadan nawarin penyeimbang. Jadi ini bukan tentang lari dari dunia modern, tapi justru cara buat ngejalaninnya dengan lebih baik. Persis. Pesannya bukan buat nolak dunia modern atau ninggalin tanggung jawab. Sama sekali bukan. Ini tentang gimana kita bisa secara sadar mengintegrasikan sebuah oasis spiritual ke dalam rutinitas modern kita yang padat. Ini kesempatan buat ngisi lagi baterai spiritual kita. Baterai yang mungkin udah habis ya karena kesibukan. Betul, yang udah terkuras sama kesibukan dan kecemasan sehari-hari. Jadi ini kayak firewall spiritual tahunan yang kita aktifin gitu. Analogi yang bagus banget. Sebuah firewall yang bantu nyaring noise, kebisingan informasi, dan distraksi, supaya kita bisa lebih fokus ke signal yang beneran penting. Signal seperti apa tujuan hidup kita, gimana kondisi hubungan kita sama Sang Pencipta, dan gimana kualitas interaksi kita sama sesama manusia. Dengan energi spiritual yang keisi penuh, kita diharapin bisa balik lagi ngejalanin kompleksitas hidup modern ini dengan cara yang jauh lebih seimbang, lebih sadar, dan lebih bertujuan. Luar biasa! Kalau kita rangkum nih perjalanan diskusi kita mulai dari gambaran yang akrab banget soal sahur dan buka puasa. Lalu kita nyelam lebih dalam, ngebongkar esensi Ramadan sebagai momen buat baca ulang buku manual hidup kita. Kita lihat puasa sebagai gym buat ngelatih otot sabar, kontrol emosi, kejujuran, dan empati. Dan kita nemuin kalau ini tuh kesempatan emas, momen audit diri paling jujur. Pesan utamanya itu sebuah harapan ya, yang juga jadi penutup materi kita. Semoga Ramadan kali ini bukan sekedar ritual tahunan yang lewat gitu aja tanpa bekas. Semoga ia benar-benar ninggalin jejak perubahan yang nyata dan bermakna dalam diri Anda, dalam diri kita semua, yang terus kita bawa bahkan setelah bulan ini selesai. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika Ramadan adalah sebuah kesempatan untuk riset, untuk neken tombol mulai ulang, dan menginstal kembali kebiasaan baik dalam diri kita, maka pertanyaan yang bisa Anda ajukan ke diri sendiri adalah, dari sekian banyak program dalam diri saya, program kesabaran, program cara berkomunikasi, program kepedulian, atau program kedisiplinan, software spesifik mana yang paling butuh update prioritas di Ramadan tahun ini?